Berarti apa gunanya maksum? Apa gunanya Imam 12? Ali bin Abi Thalib pun tidak menambahkan sesuatu dalam agama ini. Setelah itu Hasan Hussein, apa yang ditambahkan dengan Hasan Hussein dalam agama ini? Tidak ada yang ditambahkan dalam agama ini. Berarti Imam 12 itu tidak patut dan tidak sah, apalagi tidak ada di Quran. Dan Rasulullah tidak pernah menyebut itu. Sejarah pun tidak membuktikan bahwa 12 imam ini jalan dengan smooth, dengan teratur, dengan baik. Karena pecahan-pecahannya Syiah ini banyak setelah Ja'far Shadiq meninggal. Berebutan untuk menjadi imam dan sebagainya. Seperti biasa, Bapak ini jerit-jerit kepanasan terhadap kelompok Syiah dengan mengatakan bahwa para imam yang diyakini oleh mereka tidak berguna. Sebetulnya makhluk ini sudah mendengar atau belum sabda Nabi yang tercantum dalam kitab ulama muslimin. Di antaranya dalam kitab Fathul Bari karya Ibn Hajar al-Asqalani, salah satu ulama Ahlus Sunnah, jilid 13 yang diterbitkan oleh Al-Maktabah As-Salafiyah, halaman 215. Ibn Hajar al-Asqalani berkata, yang tampak bagi saya mengenai makna hadis ini, di dalamnya tidak menyinggung soal berkaitan dengan 12 khalifah. Atas asumsi ini, sabda Nabi akan ada sesudahku 12 khalifah yang memang benar-benar langsung setelahnya tanpa jeda. Dari pernyataan Ibn Hajar di atas tadi menunjukkan bahwa Rasulullah menitipkan pada umat ini 12 khalifah sepeninggal beliau sallallahu alaihi wa alihi. Kelompok Imamiyah meyakini bahwa 12 khalifah tersebut dari itrah Rasulullah, terlepas dari ketidakyakinan kelompok lain, dan mereka memiliki hak untuk menolaknya. Namun 12 imam yang dikatakan oleh si bapak tadi tidak ada gunanya memang betul jika di hadapannya, tapi bagi kelompok Imamiyah para imam tersebut merupakan panutan. Bahkan Ibn Katsir pun, salah satu ulama Ahlus Sunnah, telah menyebutkan 12 imam dalam kitabnya berikut ini. Dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibn Katsir, jilid 9 yang diterbitkan oleh Hijr, cetakan pertama tahun 1998, halaman 106. Ibn Katsir berkata, di dalam Taurat, kitab Kejadian pertama, yang ada pada mereka tentang kisah Ibrahim Al-Khalil, yang isinya dalam bahasa Arab, sesungguhnya Allah mewahyukan kepada Ibrahim setelah selamat dari api Namrud, bangkitlah, tempuhlah perjalanan di bumi bagian timur dan barat untuk anakmu. Ketika ia menceritakannya kepada Sarah jadi berambisi demikian itu untuk putra kandungnya dan ingin sekali menjauhkan Hajar dan putra kandungnya. Sampai Ibrahim alaihissalam pergi dengan keduanya, yaitu Hajar dan Ismail, ke tanah Hijaz dan bukit Faran. Ibrahim mengira bahwa kabar gembira ini tertuju pada putranya Ishak, sampai Allah mewahyukan kepadanya yang isinya, adapun putramu Ishak, dia dikaruniai keturunan yang agung. Sedangkan putramu Ismail, aku telah memberkahinya dengan keturunan yang agung dan banyak. Aku jadikan dari keturunannya seorang yang bagus perangai, jiwa dan tutur katanya, yaitu Mazmaz, yakni Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Dan aku jadikan pula dari keturunannya 12 imam. Kami tegaskan, Allah menjadikan dari keturunan Rasulullah 12 imam, dan ia akan memiliki umat yang besar. Yang ingin kami tanyakan kepada si bapak, siapa yang dimaksud oleh Ibn Katsir tentang 12 imam tersebut? Adapun alasan si bapak, karena 12 imam tersebut tidak ada dalam Al-Quran, sehingga tidak pernah dicari keberadaannya. Sekarang mari kita simak pernyataan dari guru besar si bapak, yang nanti para pemirsa dapat menilai sendiri. Dalam kitab Al-Muntaha Al-Amani karya Al-Albani, salah satu ulama Wahabi, yang diterbitkan oleh Al-Faruqul Hadithiyah, cetakan pertama tahun 2003, halaman 106 sampai 108. Al-Albani berkata, ketika itu didapati secara jelas bahayanya pendapat ini, yaitu pendapat cukup berpegang kepada Al-Quran, yang telah dibangun oleh para penentang tanpa mereka sadari bahwa hal tersebut mengantarkan kepada kesesatan yang amat jauh dari pengingkaran kaum muslimin terhadap akidah-akidah yang benar. Saya berikan beberapa contoh.
mengenai akidah yang tidak ada dalam Al-Quran. Yang pertama, kenabian Adam alaihissalam dan para nabi yang lainnya tidaklah disebutkan dalam Al-Quran. Yang kedua, keutamaan Nabi kita Muhammad di atas semua para nabi dan rasul. Yang ketiga, syafaat beliau sallallahu alaihi wa alih di padang mahsyar. Yang keempat, syafaat beliau sallallahu alaihi wa alih untuk pelaku dosa besar dari umatnya. Yang kelima, mukjizat beliau sallallahu alaihi wa alih selain Al-Quran. Karena keterbatasan waktu, masih banyak lagi yang disebutkan oleh Al-Albani, masalah-masalah yang dimasukkan dalam akidah. Kemudian Al-Albani berkata, ini hanya beberapa akidah Islam yang benar, yang tercantum di dalam hadis-hadis kokoh lagi mutawatir atau mustafidah, dan umat telah menerimanya. Hadis-hadis tersebut mencapai ratusan, dan aku tidaklah melihat seorang pun dari kaum muslimin yang mengingkarinya atau meragukannya. Di sini jelas-jelas Imam si Bapak memberi contoh hal-hal yang dijadikan akidah namun tidak terdapat dalam Al-Quran. Karena itu, pedoman seorang muslim bukan hanya bersandar kepada Al-Quran. Justru yang menjelaskan Al-Quran adalah sunnah Rasulullah. Namun anehnya, si Bapak bersikeras agar kelompok Imamiyah membuktikan semuanya di dalam Al-Quran. Sekarang mari kita simak apa komentar salah satu ulama Ahlus Sunnah bagi orang yang menolak sunnah seperti si Bapak. Dalam kitab Syarhus Sunnah karya Al-Barbahari yang diterbitkan oleh Dar Umar bin Khattab, cetakan pertama tahun 2007, halaman 32 sampai 33. Al-Barbahari berkata, jika engkau mendengar seseorang yang riwayat dibawakan kepadanya lalu dia tidak menginginkannya dan yang diinginkannya hanyalah Al-Quran, maka janganlah engkau ragu bahwa dia memiliki sifat kemunafikan. Kami tegaskan, memiliki sifat kemunafikan. Bangunlah dari sisinya dan tinggalkan dia. Pendapat Al-Barbahari tersebut sangat layak dan pantas ditujukan kepada si Bapak. Sebagaimana yang telah diucapkan juga oleh salah seorang ulama panutan si Bapak tentang cara menafsirkan ayat dalam Al-Quran. Dalam kitab Ar-Ruh, karya Ibn Qayyim Al-Jauziyah, salah satu ulama rujukan Wahabi, jilid 1, yang diterbitkan oleh Dar Alamil Fawaid, halaman 218. Ibn Qayyim berkata, pertanyaan ke-8, yaitu perkataan seseorang, apa hikmah azab kubur tidak disebutkan di dalam Al-Quran, padahal sangat diperlukan pengetahuannya dan mengimaninya agar dihindari. Jawaban dari pertanyaan ini dari dua sisi, yaitu secara global dan secara terperinci. Adapun secara global, sesungguhnya Allah telah menurunkan untuk Rasul-Nya 2 wahyu dan mewajibkan bagi para hambanya untuk mengimani keduanya dan mengerjakan apa-apa yang terdapat pada keduanya, yaitu kitab dan hikmah. Allah berfirman, dan Allah telah menurunkan kitab dan hikmah kepadamu. Sampai pada kalimat Ibn Qayyim berkata, yang dimaksud kitab adalah Al-Quran, sedangkan hikmah adalah sunnah, sesuai kesepakatan salaf. Dan apa-apa yang dikabarkan oleh Nabi dari Allah, maka wajib membenarkan juga mengimaninya. Seperti apa-apa yang Allah sampaikan melalui lisan Rasul-Nya. Inilah pokok yang disepakati oleh para ulama Islam. Tidak ada orang yang mengingkarinya, kecuali orang yang bukan darinya. Pernyataan Al-Barbahari dan Ibn Qayyim tersebut, itulah yang digunakan oleh Madrasah Ahlul Bait tentang keimamahan para imam mereka, sesuai yang tertuang di dalam riwayat berikut ini. Dalam kitab Usulul Kafi, karya Al-Kulaini, salah satu ulama Imamiyah, jilid 1, yang diterbitkan oleh Mansyuratul Fajri, cetakan pertama tahun 2007, halaman 172. Diriwayatkan dari Abu Basir yang berkata, aku bertanya kepada Imam Shadiq tentang firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah Rasul dan ulil amri di antara kalian. Surat 4 ayat 59. Imam alaihissalam menjawab, ayat tersebut turun untuk Ali, Al-Hasan dan Al-Husain. Aku bertanya kembali, sesungguhnya orang-orang mengatakan, mengapa nama Ali dan keluarganya tidak disebutkan dalam Al-Quran? Imam
Imam alaihissalam menjawab, katakan kepada mereka, sesungguhnya diturunkan kepada Rasulullah salat, akan tetapi Allah tidak menyebutkan 3 atau 4 rakaat, sampai Rasulullah yang menjelaskannya kepada mereka, sampai kalimat, dan turun kepada beliau sallallahu alaihi wa alihi haji, dan Allah tidak menjelaskan kepada mereka, tawaflah 7 kali, maka Rasulullah yang menjelaskannya kepada mereka, dan turun ayat, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri dari kalian. Maka Rasulullah menjelaskan siapa yang dimaksud dalam ayat tersebut. Terakhir, kami ingin memberikan hadiah untuk si bapak, apa yang telah dinyatakan oleh guru kesayangannya. Dalam kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad, karya Soleh bin Fuzan, salah satu ulama Wahabi, jilid 1, yang diterbitkan oleh Kerajaan Arab Saudi, cetakan kedua tahun 1412 Hijriah, halaman 196. Al-Fuzan berkata, dan dikarenakan hari kiamat akan diawali dengan tanda-tanda yang menunjukkan dekatnya kejadian tersebut, dan tanda-tanda itu dinamai asyratus sa'ah, tanda-tanda tibanya kiamat. Maka patut kami sebutkan di sini, mengingat pentingnya masalah itu, karena mengimaninya adalah wajib dan termasuk pokok akidah. Sekarang pemirsa perhatikan, apa saja di antara yang wajib diimani dan termasuk pokok akidah. Pada halaman 201 sampai 202, Alama As-Safari ini berkata, sesungguhnya Al-Mahdi akan keluar sebelum turunnya Isa alaihissalam, dan telah banyak sekali riwayat yang berbicara tentang kemunculan beliau sampai batas mutawatir al-ma'nawi dan tersebar di antara kalangan ulama sunnah, sehingga dihitung sebagai salah satu bagian dari akidah mereka. Kami tegaskan, salah satu bagian dari akidah mereka. Ternyata guru besar si makhluk ini menjadikan Imam Mahdi sebagai salah satu keyakinan atau akidah yang harus dijawab oleh si bapak sekarang. Mana nama Imam Mahdi dalam Al-Quran? Kami sarankan kepada bapak dan kelompoknya untuk mengkaji ulang kitab-kitab dari leluhurnya agar jangan sampai ditertawakan oleh orang awam.